Halo Sobat Kadin, apa kabar? Kita jumpa lagi di Kadin Podcast. Kali ini kita akan bahas tema-tema yang menarik. Dan hari ini kita akan bahas tentang dunia pariwisata. Apa sih peran pengusaha di bidang industri pariwisata untuk peningkatan perekonomian di DIY? Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan tamunya adalah Mas Arief Effendi. Halo Mas Arief. Halo Mbak Sis. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kayaknya segar bugar ini Wah, hari ini. harus. Semangat ya. Semangat pariwisata. Karena kita akan mau bahas mengupas tentang pariwisata di DIY sekarang ini. Iya. Tapi sebelumnya mungkin Sobat Kadin pengen tahu juga nih Pak Arief. Apa sih sekarang yang dipegang oleh jabatan-jabatan apa aja sih yang dipegang oleh Mas Arief sih? Terutama di Kadin dulu ya Pak. Di Kadin dulu. Ya, memang kebetulan saya ada di Kadin, di WKU bidang pariwisata ya Mbak ya. Tapi selain itu saya juga aktif di asosiasi lain. Apa aja itu? Itu ada Asmindo, ada Apindo, ada Formakers, kemudian ada Lintas Peduli Pariwisata Jogja. Kok diborong gitu ya Pak Arief ya? Ya, memang saya sebenarnya suka lapangan ya Mbak ya, dan suka kesana kemari. Jadi ya mungkin disitulah rasanya saya kalau di rumah sendiri itu malah bengep Mbak. Jadi suka kesana kemari. Memang ada dampak positif pasti kalau kita berorganisasi ya Pak ya. Jadi memang Sobat Kadin yang pengen gabung dengan Kadin silahkan ya. Kita siap menerima. Nah Mas Arief, kita mau bahas tentang pariwisata nih. Dunia pariwisata di Jogja ini di DIY tentunya ini kan penting banget ini ya. Karena ini mungkin sebagai apa? Sebagai marwahnya gitu ya. Nah Mas Arief, kenapa sih jadi seorang Mas Arief gitu tiba-tiba kok bisa menguasai dunia pariwisata di DIY, terus yang bikin kecemplung gitu apa tuh kira-kira? Sejarahnya gimana nih? Ya tidak menguasai, tapinya senang ya berperan di sana. Jadi memang sejak kecil saya mungkin ya dilahirkan dengan senang alam ya. Dulunya juga suka pramuka juga, suka jalan-jalan ke sana-sana. Jadi saya bisa bisa melihat ternyata Indonesia indah sekali. Dan bisa Mbak, saya sudah pernah naik motor sampai di Bali waktu SMA dan sebagainya. Jadi apalagi sebenarnya Jogja juga sudah dari dulu menjadi objek wisata ya. Tentunya sekarang kita lihat alhamdulillah cukup bagus ya di Yogyakarta. Ya. Nah kalau kita bicara tentang pariwisata nih. Pariwisata sejarahnya gimana, apa yang telah diambil peran oleh Mas Arief untuk dunia pariwisata di DIY ini? Apa aja sih? Kayaknya dengar banyak banget tuh. Tapi biar Sobat Kadin juga dengar sendiri ya. Mas Arief silahkan nih. Ya, karena saya juga aktif di sport ya. Sportnya sport apa nih? Aerosport. Ya, olahraga dirgantara. Nah, jadi saya pernah menyelenggarakan acara namanya Jogja Air Show. Oh iya. Ya, itu dari 2002 itu. Cukup terkenal itu ya. Sampai 2015 saya masih memegang di situ. Artinya ini menjadikan daya tarik minat khusus ya. Tuh, kemudian ini yang agak out of the box ini kami juga bikin namanya Sarkem Festival. Nah, ini ada cerita sendiri nanti kalau. Apa itu? Mungkin Sobat Kadin juga pengen tahu tuh Sarkem Festival. Memang saya dibesarkan di sana karena orang tua kami ada bisnis di sana ya, akomodasi. Nah, ketika sering risih saya dengar, apalagi dengan ada media sosial itu muncul, kalau sudah dibuka itu kan muncul yang kurang positif lah. Akhirnya saya punya ide supaya menutup di video itu. Nah, saya buatkan supaya ini ada kegiatan sosial, kegiatan pariwisata, dan banyak kesenian di sana, sehingga menutup hal-hal itu agak menutupi jadi kesan. Jadi menciptakan aura-aura yang positif ya. Nah, jadi saya itu berpikirnya ke sana dan alhamdulillah sekarang dapat dukungan dari Dinas Pariwisata Kota. Nah, ini support pemerintah ya. Itu yang salah satu juga dan banyak saya beberapa kali mengadakan kejuaraan yang untuk aerosport, tourism, bahkan Aerosport besok. Itu di mana berarti? Biasanya di mana Pak? Kalau di Jogja sebenarnya
ada beberapa tempat ya, tapi yang paling besar di Pantai Selatan Parangtritis. Parangtritis. Nah itu sebagai pusat Mbak, bahkan di kala acara Jogja Air Show sudah dideklar menjadi Indonesia Air Sport Center, yang itu sudah di prasastinya juga sudah. Nah cuma memang masih perlu untuk dikembangkan lagi. Dan ini saatnya nih setelah pandemi mulai sudah berakhir, mulai lagi aktif banyak aktivitas. Ini bisa dimulai lagi nih Pak Mas Arif. Besok ini tanggal 18-19 kami menggelar namanya JFF. Ini nanti nih. Jogja Fun Fly. Maret atau apa? Maret ya. Jadi sebelum puasa. Jogja. Dan ini yang Jogja Fun Fly JFF. Jogja Fun Flight. Ya. Dan ini sudah banyak yang daftar Mbak. Saya sampai waduh kewalan juga ini ternyata. Karena gini Mbak, magnet ya inilah Jogja ini menjadi magnet wisatawan ya, termasuk olahraga minat khusus. Ini harus kita tangkap, harus kita berdayakan. Kita berdayakan apapun lah selain sport tourism apapun lah. Ya. Karena memang menjadi sport daya tarik. Kan salah satunya saja. Salah satunya saja. Banyak sekali ya Pak Mas Banyak. Arif ya. Nah, jadi kenapa kalau dengan acara-acara ini akan menjadi daya tarik wisatawan seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Itu minat khusus karena banyak yang memang menyukai bidang aerosport atau flight seperti itu ya. Banyak Mbak, itu jadi community internasional yang tidak nampak. Sebenarnya itu justru mereka itu orang-orang gila tapi duitnya tebel-tebel itu. Benar Mbak. Jadi spend money-nya tinggi Mbak. Tinggi. Karena itu kan hobi, Nah, kemudian itu ya hobi ya. Namun juga lepas dari masalah kegiatan sport tourism, sebenarnya kan Jogja memang pantas untuk dikembangkan wisata lain, wisata kesehatan itu yang mungkin sekarang sudah dimulai ya. Jangan kalah sama negara tetangga lah. Iya, masa sih harus pergi ke sana gitu ya Pak ya. Nah, di sini Jogja ini sudah banyak lah, termasuk kesehatan alternatif. Ini juga banyak. Nah, cuma belum diangkat saja. Betul. Belum dikemas ya belum Pak. Dikemas. Religi juga. Religi dan sebagainya. Wisata pendidikan, Betul. Wisata industri pun bisa jadi tempat wisata. Jadi kuncinya apa itu Pak Mas Arif? Nah, kuncinya kalau saya melihat Mbak, apapun yang nama kegiatan itu diembel-embeli pariwisata. Wisata kesehatan, wisata industri, wisata apa. Nah, tentunya cara mengemasnya juga beda. Tidak semata-mata bisnis. Harus di situ menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Karena pariwisata adalah menyenangkan. Edukasi yang menyenangkan bagaimana. Dan sebagainya. Dan harus berkualitas itu kan Mas Arif? Ya, itu kan. Supaya masuk standar internasional lah paling tidak gitu. Tentu kuncinya kualitas untuk mengangkat yaitu wisata pendidikan. Nanti misalnya ada kan Mbak, ini sekarang sebenarnya Jogja ini membuat batik ya kan misalnya, ya kan industri batik. Ya. Nanti wisata asing atau siapa diajari ngecap batik dan kan sudah terjadi itu. Itu menarik sekali ya karena kan? Sekarang batik udah masuk UNESCO. Nah, apalagi masuk UNESCO, pasti experience ini yang akan dia bawa pulang ke rumahnya atau ke negaranya. Ini ya. Jadi dan storytellingnya itu menjadi kuat. Jadi tidak semata-matanya saya datang, tapi saya diajari batik begini, cara begini. Jadi itu juga harus sekarang kita jual itunya Mbak. Storytellingnya harus storytellingnya harus ditingkatkan ya. Tingkatkan. Ini belajarnya di mana nih Pak? Storytelling, apalagi tentang pariwisata nih. Caranya gimana nih biar sobat Kadin juga tahu? Ya sebenarnya kan ketika tadi ya batik itu pembatiknya bisa menceritakan. Ini caranya seperti ini malamnya harus malam yang seperti ini, kenapa dipanasi, ini. Nah, jadi itu menjadi teringat gitu. Nah, sebenarnya lebih ke sana. Terus mungkin nih Mas Arif kan ini di Kadin nih sebagai WKU bidang pariwisata ya. Ya. Barangkali mungkin punya program supaya teman-teman Sobat Kadin belajar storytelling supaya bisa menceritakan dengan baik, kemudian bisa lebih menarik gitu.
kemasan juga gitu. Nah, Ada gini rencana Mbak, gitu, Mas Arief? ini dibedakan antara orang menceritakan sebuah produk Aha. sama pemandu wisata, ya kan? Yes. Nah, pemandu wisata juga harus bisa menceritakan, ya kan? Makanya sekarang seorang pemandu harus bersertifikat, karena Oke. di situ nanti ada Wajib ya, pelatihannya, itu wajib wajib ya. Mbak, supaya ini jangan asal ngomong gitu. Berarti kalau nggak bersertifikat nggak boleh jalan ya, Nah, Mas Arief? ini sudah dimulai ke sana. Jadi teman-teman kami dari Persatuan Pemandu Wisata itu sudah mulai istilahnya bersertifikat dan itu Oke. ada asosiasinya kan. Ini yang kita maksud dengan cerita itulah bahwa sesuatu itu ada ceritanya. Kalau katakanlah melihat batu atau candi itu, jadi karena ini diceritakan sehingga jadi menarik. Orang tidak sekedar kita datang lihat batu, wah cuma batu aja sih. Nah, Nggak ketika ada terkesan, ceritanya, itu dia bisa, bener ya ini dulu dibuat oleh empu Ternyata ini, itu wah ya. akhirnya diamati, difoto, ternyata luar biasa ya. Zaman dulu itu, nah seperti itu. Tapi kalau kita nggak ceritakan, ya cuma ongkok batu seperti itu. Nggak ada Nggak maknanya. ada maknanya. Cuma Nah, lihat batu. itu yang harus kita jual seperti itu. Siap, Kenapa batik ini dan sebagainya. Tadi ya kita. Jadi Dan memang untuk butuh kreativitas, inovasi di bidang pariwisata ya Pak ya. Ya, Jadi ya. sesuatu yang biasa-biasa saja gimana dikemas supaya menjadi luar biasa, menarik Ya, dan menarik. lain-lain. Tadi seperti cerita Mas Arief tadi bahwa Sarkem Fest. Dari Sarkem mungkin Sobat Kadin ada yang belum tahu Pak, Sarkem itu kan tingkatan dari Pasar Kembang. Barangkali kalau Sobat Kadin searching gitu ya, di googling gitu ya, Pasar Kembang itu apa? Mungkin banyak cerita-cerita yang konotasinya negatif. Tapi Mas Arief ini membuat Sarkem ini, Pasar Kembang ini menjadi lebih positif dengan berbagai atraksi, event ya, Ya. program-program yang memang positif, seni, budaya dan lain-lain Ekonomi, dimasukkan ya, gitu ya. ya, benar. Mas Arief itu luar biasa loh Mas Arief. Jadi Ya. memang kayaknya memang harus begitu ya. Ya, yang saya maksud tadi ya saya berharap kala muda, anak-anak muda Ini punya benar, anak-anak muda. kreativitas Yes. gitu kan. Artinya ide yang positif, membangun itu saya rasa masih banyak yang bisa diangkat ya. Oke. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah hospitality. Tadi sebenarnya kita cerita masalah ini kan hospitality. Kita melayani tamu-tamu wisatawan, dia senang. Dimanggake, diceritani Iya, dan sebagainya. Tapi jangan dibohongin. Ya ini katakanlah gitu, jajan yang Malioboro regane dituthuk. Oke. Kan gitu. Itu kan tidak hospitality-nya nggak jalan itu. Janganlah jualan ya standar seperti apanya. Kalau dia bagus pasti tamunya nanti banyak. Betul. Nah, kadang-kadang mumpung. Nah, itulah yang Betul. kuncinya pariwisata adalah hospitality. Ini yang harus selalu kita pahamkan semua Iya. pihak, termasuk masyarakat, aparat, dan ya semua komponen, ya, semua semua komponen Mbak. stakeholder Karena ya. suka tidak suka Jogja itu adalah pusat pariwisata Betul. dan pendidikan ya. Tapi sekarang luar biasa ya. masih menjadi tujuan favorit kan Pak Jogja ini? Iya. Ya. Sangat untuk wisatawan Nusantara. Jogja ini tertinggi Mbak. Oke. Tertinggi. Luar biasa ya, masih tertinggi kita, ya. Ya tertinggi. Kita lihat aja saat ini hotel-hotel ya. Kemudian saya juga di PHRI Mbak. Tadi saya lupa, saya pengurus Ketua PHRI juga. PHRI ya? Bukan. Pengurus Saya ya? pengurus. Nah saat ini hunian hotel itu di atas 60% Mbak. Jadi betapa banyak wisatawan yang hadir dan menunjukkan di situ bahwa kehadiran mereka ini pasti akan tersebar ke wilayah seluruh DIY ya. Ya, betul. Nah ini harus kita layani dengan baik, jangan dikecewakan. Betul. Jadi biasanya kalau dia kecewa di media sosial itu harus dibalas dengan bahasa yang santun, baik. Yes. Nah itu sebagai bentuk hospitality-nya kan gitu. Ya. Jangan ada yang komplain kita diamkan saja. Ada komplain Hospitality Harus harus ada standarnya nih kita- Mas Arief ya. ya, Harus itu kira-kira disosialisasikan. di situ. Betul. Ini Dan kunci, ini Pak. Mas Arief, ini kan peran pengusaha di DIY, terutama yang di bidang pariwisata nih, perhotelan, mungkin travel agent lah, mungkin restoran, itu apa ini yang untuk buat supaya Jogja ini menjadi lebih
berkualitas dalam pariwisata, kemudian tapi juga bisa menggandeng para stakeholder, kemudian juga bisa mengajak regenerasi nih. Nah, ini kan penting nih Mas Arief, regenerasi. Nah, gimana Mas Arief dalam hal ini? Ya sebenarnya mereka ini sekarang udah tahu tadi udah sebenarnya di situ layanan ya. Oke. Semua itu adalah layanan kita travel agent misalnya bikin paket tour yang bagus, dilayani dengan ya bagus lah istilahnya. Ojo terus engko ditinggal seperti ada kejadian yang jangan sampai seperti itu misalnya. Dan inilah normatif sekali bahwa untuk meningkatkan wisatawan hadir itu memang nek basa Jawane Mbak. Wisatawan kudu dipangku. Nek dipangku dekne mesti metu kan gitu. Ya nek bahasane anak muda dibombong kayak ini. Nah, itu jangan diacuhkan. Semua itu baik travel agent, restoran, hotel dan sebagainya. Nah, itu harus melayani dengan baik. Kembali ke hospitality tadi. Hospitality lagi, Mbak. Kuncinya tetap di situ. Oke. Ayo, makanya kami Kadin membuat slogan ya. Slogan itu namanya Tourism First. Tourism First. Ya, apa itu? Jadi intinya di dalam slogan first-nya itu intinya kita melayani yang terbaik untuk wisatawan. Dan slogan ini berlaku untuk masyarakat, pemangku kebijakan dan sebagainya semua yang ada di Jogja. Ayo kalau jenenge wisatawan iyo ojo disia-siakan begitu, dilayani baik. Kan kembali hospitality lagi. Tapi slogan itu akan menjadi menjadi kekuatan pribadi-pribadi yang ada di Jogja. Oh iya ya benar ya, kita harus melayani. Ya, itulah hospitality itu memang penting banget dan harus kita punya pembeda dengan yang lain. Karena kalau kita ke Singapura pun itu hospitality-nya juga udah jalan banget tuh Pak. Oh, iya, sampai petugas penyapu jalan tuh sudah dibekali dengan hospitality yang luar biasa. Betul, Pak. Jadi kita harus punya sesuatu pembeda mungkin ya Pak ya. Iya. Yang khasnya Jogja gitu ya. Khasnya Jogja gitu ya. Benar. Ya, setuju Mbak. Ya beberapa saya pernah ke New Zealand juga, Jepang juga. Udah berjalan ya Pak ya hospitality? Iya di mana itu New Zealand saya datang di sana itu bahkan istilahnya mendarat udah disiapkan camper van. Kalau mau hidup wisata di sana nggak usah di hotel katakanlah gitu kan. Itu bisa bawa hotelnya jalan kemana-mana. Wah, jadi pakai kayak caravan itu sampai ya, segitunya loh. Iya kan? Artinya kan melayani. Belum ada ya Pak itu ya? Iya, di Indonesia belum ada. Walaupun sekarang sudah tumbuh ya. Camper van sudah mulai tumbuh, tapi masih milik-milik. Adalah yang disewakan juga ada. Tapi kalau di sana sudah menjadi di bandara internasional itu sudah ya? Mulai yang ukuran kecil sampai yang ukuran besar ada semua. Nah itu enggak maksudnya ya kelas sudah berkelas internasional. Nah kita kan juga harus menuju ke sana ya, layanan sampai dan faktor keamanan juga penting ya, karena keamanan juga menjadi nyaman buat mereka, ya kan, kebersihan. Harus benar-benar ya. Kalau di DIY gimana level keamanannya Pak kira-kira ya? Ya sebenarnya sudah meningkat bagus Mbak, keamanan cepat ya. Kemarin ada kasus ini langsung penanganannya cepat. Kecanda. Nah ini luar biasa. Tapi kalau bisa kan preventif dong Pak. Oh, nah kalau kita bicara preventif, itu edukasi kepada mereka-mereka yang gerakannya kurang baik. Nah ini memang perlu edukasi Mbak. Sehingga mengurangi muncul dia keinginan untuk berbuat kejahatan. Nah itu kan dari kecil. Nah ini kaitannya berarti dari pendidikan. Nah jadi kita nggak bisa sendiri Pak. Jadi pariwisata ini kita bangun bersama-sama. Betul. Itulah. Betul. Harus gandengan tangan lah istilahnya ya. Sobat Kadin jadi jangan lupa tetap bergandengan tangan untuk meningkatkan pariwisata kita ya. Terakhir mungkin Pak Mas Arief nih, Mas Arief ya. Ini kan ada terjadi karena perubahan teknologi ya, banyak hal yang switching, berubah gitu. Perilaku konsumen juga berubah.
cara orang berwisata juga berubah. Gitu. Dari dulu zaman saya dulu masih nyemplung juga di pariwisata itu kan lagi jaya-jayanya toh luar biasa gitu ya. Apapun kita bisa pamerkan, bisa jual, bisa ini. Tapi sekarang ini kan berubah banget nih. Betul. Nah, apalagi pasca pandemi ini. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang solusinya apa dan apa yang Pak Mas Arief ini akan lakukan? Betul, Kadin Mbak. terutama. Jadi suka tidak suka, dunia IT ini sangat berpengaruh di semua lapisan ekonomi. Yes. Jadi termasuk Tidak di bisa kita pariwisata. tolak lah. Tidak bisa kita tolak. Itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Nah ini harus diantisipasi. Nah kalau positifnya itu kan coba sekarang Pak, semua iklan-iklan destinasi wisata Jogja, restoran apa melalui FB, melalui IG, melalui TikTok, itu menjadi luar biasa. Ini ya bicara wisatawan asing, ini sementara ini didominasi dari negara tetangga kita Malaysia. Itu ya karena dia melihat itu kan. Nah jadi kita harus memanfaatkan dunia IT ini untuk positif kepada pariwisata ya. Beriklan di sana murah, kan gitu. Coba dulu sampean nyetak, coba nyetak berapa banyak harus ke sana ini mahal. Nah sekarang kan tinggal kontennya bikin yang bagus-bagus. Bagaimana cara bikin yang bagus? Kembali Wah ahlinya kan kreativitas. Nah itu satu. Nah kalau saya bicara sedikit ya Mbak masalah wisatawan asing, ini memang Jogja ini jauh sama Bali. Kenapa? Nah pandangan saya begini, kalau wisata lokal Nusantara sudah Jogja ini ibaratnya udah bagus ya. Walaupun nanti tetap harus ada promo-promo. Nah kalau wisatawan asing ini mereka ini butuh experience Mbak. Tidak hanya datang ke Prambanan, Borobudur, Keraton, selesai 1-2 hari selesai. Mereka harus tinggal lama. Nah gimana? Nah saya melihat di Bali, saya amati, ternyata memang dia ini ada sesela waktu dia harus bermain-main, bermain air misalnya water sport. Terus butuh hari ini nggak puas, besok main lagi. Nah, ini Jogja harus menciptakan hal seperti ini. Sementara saya sendiri sudah memulai Mbak itu Mbak. Saya kemarin mendatangkan ahli dari Lombok itu kitesurfing. Jadi main di air, surfing tapi ditarik pakai parasit, kena angin kencang. Dan itu di mana itu? Di Pantai Selatan? Di Pantai Selatan. Nah itu salah satu yang sudah mulai sekarang. Jadi ini membutuhkan angin besar. Adalah di bulan Juli sampai November nanti. Jadi kalau angin nggak besar, ora muluk Mbak, ora ketarik ya gitu kan. Jadi Sobat Kadin tunggu aja tuh Juli sampai? Ya Juli sampai November. Sampai November bisa mencoba itu ya. Intinya kami adalah nanti supaya wisatawan asing yang komunitasnya. Insya Allah saya juga akan mengundang mereka nanti. Insya Allah di bulan Agustus Mbak, kami akan undang teman-teman wisata asing yang bermain itu. Saya buktikan bahwa di Pantai Selatan bisa untuk bermain itu. Dan sudah kami buktikan oleh ahli-ahli kemarin. Pada waktu November kemarin kami undang ahli-ahli dari Lombok, ada 5 orang uji coba. Ya, wah luar biasa. Dan kesan mereka oke banget itu ya. Nah itu salah satu yang tadi saya kaitkan, kita harus mengeksplor untuk seperti ini mengembangkan wisata. Create sesuatu yang baru. Jadi itu sehingga harapan kami nanti wisatawan asing akan lama tinggal di Jogja, ya kan? Long of stay-nya tinggi. Betul. Sementara banyak yang dilihat, banyak yang dirasakan. Banyak yang dilihat bisa dirasakan. Kalau wisatawan lokal itu menurut saya Mbak cukup berulang di Jogja 2 hari, tapi bulan depan lagi datang lagi, dan objek kita sekarang luar biasa banyak yang indah. Tidak bisa selesai dalam waktu 1 bulan pun mungkin nggak cukup Mbak. Jadi harus series ya. Series. Nah ini wisatawan lokal seperti itu ya. Kita bilang long of stay-nya repeat buying. Repeat buying gitu. Itu ya. Makanya kalau yang ini PR menurut saya untuk wisatawan asing. Peluang luar biasa nih untuk meningkatkan pariwisata kita ya. Termasuk tadi ada objek wisata kelas internasional. Siapa tahu nanti ada investor yang memang membangun itu. Kira-kira ada rencana berapa tahun lagi sih kira-kira Jogja ini siap untuk menerima banyak
turis asing berkualitas dan juga punya long stay yang cukup panjang. Iya. Dan kita siap juga di sini, infrastrukturnya juga siap gitu. Ya. Kira-kira lah Iya. harus pakai ada planningnya Mas. Ya itu saya utarakan tadi, memang wisatawan asing datang ini harus disiapkan tempat-tempat main tadi Mbak, Ya. yang antara lain kan Kira-kira berapa tahun lagi sih kita siap gitu? Ini Kira-kira. saya harapkan juga calon-calon investor yang ini berkelas ya Mas, ini karena tidak sedikit ya biayanya untuk bangun seperti Tokyo Oke. Disneyland misalnya Iya, ya. perlu investor misalnya. juga. Ya. Terus taman safari ya itu saya lihat masih banyak ruang sebenarnya di Tanah Banyak DIY ya, ya. kita punya Di lahan ya, Gunung Kidul itu banyak ya. masih ya saya lihat. Nah itu harapannya muncullah 5 tahun? para investor. 10 yang- tahun? Nih saya Ya, kejar ini Mas harapnya- Arief. 5 tahun, 10 tahun? Ya, harusnya 5 tahun ini sudah Harusnya bisa. 5 Karena tahun coba ya. Mbak, sekarang kita punya YIA, ya kan? Oke. Itu Bandara kan kita yang luar biasa pintu itu. masuknya wisatawan asing itu sudah jelas. Sudah ada siap tempatnya, itu. Sudah siap fasilitasnya. Nanti jalan tolnya Semarang, Jogja dan Oke. sebagainya, Solo dan sebagainya. Ini kalau kita tidak kreatif untuk membangun objek-objek baru yang berkelas, sayang gitu. Oke. Sudah ada aksesnya bagus. Baik. Oke. Tapi Mas Arief, kira-kira ini tinggal nanti begitu. PR-nya Mas Arief dan teman-teman ini di bidang pariwisata. Ayo dan kita sengkuyung bareng-bareng. Masyarakat juga harus peduli. Ya. Nah, mungkin ini karena waktu kita juga sudah mendekati akhir nih Mas Arief. Mas Arief punya pesan apa, message apa sih buat Sobat Kadin barangkali yang Ya, bisa membuat kita kalau- semakin semangat ini? sebenarnya begini, bahwa kita tidak sendiri, kita harus bersama-sama jaga kolaborasi, kebersamaan. Lawan kita itu bukan kita sendiri, tapi negara sebelah, negara luar. Yes. Jangan kita uder-uderkan yang jero, ya toh, dia tepuk tangan, wisatawan akan lari, kan begitu. Betul. Nah, jadi marilah kita bersama-sama bangun Indonesia Yes, siap. kompak dan bersatu. Oke, Sobat Kadin, dengan Mas Arief kita sudah banyak ngobrol, dan Mas Arief sudah banyak sharing tentang bagaimana perkembangan pariwisata di DIY dan pasti bisa lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi, lebih oke lagi. Tentunya Mas Arief dan teman-teman akan membutuhkan satu sama lain saling mensupport, saling mendukung, dan ayo kita harus percaya diri, semangat, jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara tetangga kita. Oke? Seperti itu Mas Arief, Ya. thank you so much. Terima kasih banyak terima buat kasih, Mbak semuanya. Luar Ya. biasa sekali. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap. Ya, Ya. Sobat Kadin, kita akan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya dari podcast Kadin. Sampai jumpa lagi di edisi yang selanjutnya. Bye.